Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kepada bapak-bapak sesepuh Masjid Namira DKM dan segenap yang membantu akan lancarnya acara ini, dan para hadirin semua, kami ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada anda. Semoga Allah lipatkan kebaikan anda dari semangatnya anda untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama berwasiat sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu adalah ibadah menuntut ilmu. Dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang akan kita bahas dari tulisan buku kami dengan judul La Tai'as Syifa'uka Qarib, jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Sengaja kami tulis buku ini karena ini termasuk cabang dari cabang ilmu yang dibawa oleh Nabi, yang dibahas oleh para sahabat, juga oleh para ulama di masa silam, terkait dengan kesehatan, terkait dengan penjagaan kesehatan dan pengobatan penyakit. Ilmu semacam ini adalah ilmu yang sebenarnya sangat jarang dibahas oleh kaum muslimin, yang sampai-sampai disebutkan Harmalah kana Syafi'i yatalahhaf ma dhayya al-muslimun min ilmi tibb. Dulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa yang sudah disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu pengobatan. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa huwa thuluthul ilm. Ilmu pengobatan adalah sepertiga ilmu. Wa wakkalu 'alal yahudi wan nasara. Sedangkan kondisinya kaum muslimin sekarang menyerahkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Ini yang sangat disesalkan oleh Imam Syafi'i. Ilmu pengobatan banyak disia-siakan. Padahal ilmu tibbun nabawi termasuk salah satu cabang dari ilmu syariat. Termasuk dalam konteks ayat sebagaimana disebutkan Muhammad bin Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bahwasanya tibbun nabawi termasuk dalam ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum, termasuk padanya ilmu tibbun nabawi. Ya. Islam mengajarkan tentang konsep sehat, tentang mengobati satu penyakit walaupun tidak kompleks, tapi para ulama Islam kemudian menjelaskan dengan detailnya bahwasannya dalam ayat, dalam hadis ini ada faedah terkait ilmu pengobatan, terkait kesehatan. Rahimanallah. Pembahasan yang kita kupas, mungkin kita hanya akan mengupas sedikit dari buku yang kami tulis ini, yang mana judul buku ini adalah karena request, permintaan tatkala kami kajian di Jakarta. Kemudian hadir di salah satu kajian seorang bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK, SPGM. Beliau ahli gizi, guru besar di Fakultas Kedokteran UI. Beliau pernah menjabat ketua ahli gizi se-Indonesia, dan sampai sekarang beliau alhamdulillah Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Sudah berumur 83 tahun, dan beliaulah yang merequest untuk membukukan, menjadikan pembahasan kami dalam satu buku. Alhamdulillah, sebagaimana tertulis, Anda bisa lihat ini, tulisan ini selesai kami tulis di Bogor 13 Februari 2021. Alhamdulillah, hampir 1 tahun buku ini, dan sudah terjual ribuan eksemplar, dan tidak sengaja ternyata banyak yang mengambil manfaat. Ada di antara kaum muslimin setelah membaca buku ini dengan izin Allah,
ada yang sembuh dari penyakit yang ringan hingga penyakit berat. Yang kami tidak sangka-sangka ternyata ada hikmah yang sangat dahsyat. Dari penyakit yang ringan seperti ketumbe sampai kasus kanker dengan izin Allah sembuh hanya dengan makanan. Makanya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, sudah berwasiat, selama satu penyakit diobati dengan makanan, maka jangan diobati dengan cara yang ekstrim seperti operasi. Ini ajaib. Ya, sekitar 700 tahun sebelum Nabi lahir sudah diwasiatkan oleh Hippocrates. Rahimakumullah, tidak ingin berpanjang lebar, kita ingin masuk pada buku ini. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. La tai'as, artinya jangan putus asa. Kenapa? Karena putus asa adalah sifatnya orang Yahudi, sifat asal orang Yahudi. Kaum muslimin gak boleh putus asa. Kaum muslimin tidak boleh berputus asa dari apa? Rahmat Allah, dari kesembuhan. Ketika kita sehat, bagaimana caranya biar tetap sehat sehingga istiqomah ibadah? Ketika ada yang sakit, bagaimana caranya sehat tanpa ada banyak efek samping? Kemudian apa? Judul berikutnya, Syifa'uka qarib, kesembuhan kamu sudah dekat. Ini adalah untuk menghibur kaum muslimin. Kalau sakit gak usah terlalu banyak dipikir, jangan terlalu banyak sedih. Kesembuhan itu sudah dekat. Sebagaimana disebutkan seorang penyair, Abul Atahiyah, juga Ibnu Mas'ud, dia berkata, kullu ma huwa atin fahuwa qarib, fa yaumul qiyamah qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat, termasuk hari kiamat itu juga dekat. Ini judul ini kami ambil dari syair tersebut. Jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Kesembuhan kita sudah dekat. Anda yang sakit, sebentar lagi Anda sembuh. Itu termasuk bimbingan Nabi. Kalau ada orang sakit, jangan ditakut-takuti. Umur Anda sisa 6 bulan lagi. Jangan. Bilang, sebentar lagi sembuh, santai aja. Allah akan angkat penyakit Anda. Itu untuk menghibur, membesarkan hati kaum muslimin. Jangan ditakut-takuti. Anda kalau kena COVID modelnya kayak gini, ntar lagi lihat aja, hitungan berapa jam Anda tewas. Ini bukan bimbingan Nabi. Makanya Nabi bersabda, basyiru wa la tunafiru, taisiru wa la tu'asiru. Kasih kabar gembira. Jangan dibikin kaum muslimin kabur. Di alun-alun dipasang pocongan. Jangan. Tambah takut kaum muslimin. Sudah dengar ambulan, di dalamnya gak ada orangnya, puter-puter sirinenya, keliling ke sana kemari, ambulan pasang pocongan. Sudah takut ditambahi takut, sudah jantung ketimpa tangga. Jangan. Kasih semangat kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dibikin takut, saat itu imunnya tambah turun. Saat imunnya turun, tambah potensi kena wabah. Tingkatkan keimanan mereka. Tawakal kita, ya, tawakal kaum muslimin. Itu rahimakumullah. Banyak yang enggak diamalkan di musim pandemi ini terkait dengan sehat dan sakit. Nah, ini la tayas syifa'uka qarib. Ini hiburan bagi orang yang sakit. Nih, bentar lagi sembuh, gak usah khawatir. Sembuh itu suatu yang mahal. Sehat itu murah caranya. Sehat itu gak mahal. Yang bikin mahal apa? Karena Anda gak mau cara sehat yang simple. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Makanya jangan bikin mahal. Di antaranya apa? Ternyata gampang. Kita sehat dengan pola makan. Sehat dengan makanan. Makanya jadikan makanan Anda sebagai obat. Anda lihat makanan Anda di hadapan Anda. Lihat tuh, makanan kita jadikan obat. Jangan makanan kita jadikan apa? Sebagai sampah bagi perut kita. Kalau Anda nggak menjadikan makanan sebagai obat, ngumpul penyakit di perut, terpaksa Anda pulang dari apotik, semua obat ada, akhirnya apa? Obat apotik jadi menu makanan Anda. Tuh makanya perlu diperhatikan. Allah sudah berwasiat dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia hendaklah makanannya itu dilihat sebelum makan. Makanannya halal apa haram? Makanan ini bikin sehat apa bikin sakit? Makanan ini pantangan bagi dia apa enggak?
Jangan sampai seperti yang disifati Allah bagi orang-orang yang enggak beriman kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, mereka itu kalau makan, makannya merasakan lezat, enaknya makanan itu seperti binatang ternak makan. Kaum muslimin enggak. Diajarin sama Allah, diajarin sama Nabi. Lihat nih makanan, bikin sehat apa bikin sakit? Sehat, sakit, gemuk, kurus, is your choice. Pilihan Anda. Jangan ketika sudah sakit mah, darah tinggi, asam urat, kolesterol, kanker. Alhamdulillah saya sabar dengan penyakit saya sabar dengan takdir Allah. Oh, yang makan Anda yang disalahin takdir Allah. Nah ini rahimahumullah, semua ada sebab, ada musabab, ya, ada akibatnya. Nah, kita masuk pelan-pelan. Apa yang perlu kita pelajari? Ternyata Islam itu memandang kehidupan dan kesehatan. Islam itu enggak membiarkan umatnya itu terjatuh dalam penyakit. Ya. Kemudian kita bahas konsep sehat sakit dari sudut pandang kedokteran klasik dan modern. Kemudian akan kita bahas solusi pengobatan dan penjagaan kesehatan dengan konsep panas dingin. Ini rahasia yang akan kita kupas. Yang keempat, latar belakang konsep panas dingin. Apakah konsep panas dingin yang datang dari dalil soreh jelas ataupun tidak soreh? Kemudian kita bahas jadwal organ tubuh kita. Terus terang, buku ini biasanya kami bahas butuh waktu 2 hari, tapi kita akan bahas 1 jam. Gak tahu ngomongnya nge-rap kayak apa, gak tahu. Ya. Baik, mungkin ada pertemuan berikutnya kita agendakan. Ya. 2 bidang ilmu yang dibutuhkan manusia sepanjang masa. Ya. Ilmu apa? Ilmu agama dan ilmu kedokteran. Imam Syafi'i sudah berwasiat. Kata Imam Syafi'i, la taskunanna fil bilad alladhi laysa fihi alim yuftik an dinik wa laysa fihi tabib yumbi'uka an maradhi jasadik. Ya. Kata Imam Syafi'i, jangan kalian tinggal di satu negeri yang di negeri itu enggak ada seorang alim pun yang mengkabarkan atau memberikan fatwa tentang urusan agama kalian. Dan jangan tinggal di satu negeri yang di situ juga enggak ada satu orang dokter pun yang mengkabarkan tentang kondisi tubuh kalian. Ini penting, 2 profesi, seorang dokter dan seorang alim. Seorang dokter, sebagaimana Anda lihat, dokter itu mengobati penyakit badan, penyakit fisik, ya. Dokter, terapis, tabib, herbalis, ya, dan herbalnya itu apa? Untuk penyakit badan. Tapi sangat bagus sekali kalau ada seorang dokter hafal Al-Quran. Seorang dokter dia tahu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih. Ketika ada orang sakit, Bu, Anda sekarang sakit. Jangan terlalu sedih. Sedih akan memakan tubuh Anda. Banyak doa sama Allah, tawakal sama Allah. Ya, kesembuhan semua ada di tangan Allah. Ya, Allah sudah berfirman mengkisahkan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Kami dokter enggak menyembuhkan ibu. Kami hanya perantara. Tawakal sama Allah, hati sandarin sama Allah. Hati Anda jangan sandarin sama kami. Kami hanya berusaha semampu kami. Itu dokter yang top. Masya Allah. Ini penting, dokter belajar Islam, Masya Allah. Nah, kemudian seorang alim. Seorang alim ini untuk mengobati penyakit hati. Ya. Penyakit hati ini perlu diobati. Ya. Mau penyakit hati berupa syubhat ataupun syahwat. Ya. Penyakit hati berupa syahwat dan syubhat ini sebenarnya ada kalau kita lihat dalam surat Al-Asr. Surat yang terakhir. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini obatnya penyakit hati. Penyakitnya syahwat dan syubhat itu ada pada akhir ayat ini, ada padanya apa? Isyarat. Ya, termasuk syubhat, obatnya juga di sini. Apa sih syubhat? Syubhat itu kerancuan agama. Kenapa ada seseorang agamanya menyimpang? Itu namanya syubhat. Karena dia salah memahami satu dalil.
ya, atau dia dalil ini digeret sesuai nafsu dia. Ini syubhat. Obatnya apa? Wa tawasau bil haq. Saling menasihati dalam perkara al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Qala Allah wa qala Rasulullah. Al-Quran dan dalil as-sunnah. Itu al-yaqin. Obatnya syubhat itu Al-Quran dan as-sunnah. Sehingga kalau ada syubhat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini obatnya, ini ada dalam surat Al-Asr, ada isyarat. Kemudian kalau ada syahwat, ya, syahwat dari kemaluannya, nasallahu afiyah, syahwat dari perutnya, syahwat dari kedudukan, syahwat jadi pengen jadi orang terkenal, syahwat, ini semua syahwat. Ya, obatnya apa? Wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam perkara sabar. Karena sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Dan yang ketiga, sabar dengan takdir Allah. Ya, itu penting. Makanya Nabi bersabda, nu'minu bil qadari khairi wa syarri huluwi wa murrih. Kita beriman kepada Allah, takdir baiknya dan buruknya, manis dan pahitnya takdir, itu penting. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Kemudian kaitan cintanya Allah dengan kesehatan hambanya. Allah berikan kita kesehatan, kadang Allah beri kita penyakit. Allah kalau beri kita musibah, cobaan, itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Jangan sampai ada yang bangga, alhamdulillah dari saya lahir sampai detik ini saya nggak pernah sakit. Jangan bangga. Justru ini tanda-tanda penghuni neraka. Selama hidupnya nggak pernah sakit. Hati-hati. Seneng dong kalau pernah sakit. Ya, Nabi ketika berjumpa dengan seorang lelaki Badu kuat, ya, orang Badu ini kuat, nggak pernah sakit, badannya keker. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disahkan Syalbani rahimahullah. Nabi bertanya kepada laki-laki Badu ini, hal asabaka umumil dam? Kamu pernah kena penyakit umumil dam? Umumil dam bukan namanya perempuan, namanya penyakit. Jangan salah paham, ya. Kemudian apa kata orang Badu ini? Ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Kata Rasulullah, al-hararah bainal jild wal adhalat. Umumil dam adalah panas, demam antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu ini, ma asabani umumil dam abada. Aku enggak pernah kena demam selamanya. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tasadda'ta? Apakah kamu pernah kena pusing? Orang Badu menjawab, mas sudah, apa itu pusing? Demam gak paham, pusing gak paham, saking gak pernah ngerasain. Nah, kemudian Nabi jelaskan, di sini dalil, Bismillah. Maaf ya kalau nge-rap sedikit, ya. Yang pengen lihat rekamannya silakan nanti di Namira nanti. Kalau pengen ngulang kajiannya. Apa itu pusing? Nabi sebutkan sebabnya pusing, kronologinya pusing disebutin Nabi. Apa itu pusing? Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-'asab. Yaitu angin yang numpuk di kepala dan dia menekan saraf. Ini teorinya Cina klasik sama Arab klasik hampir sama. Dari hadis ini diambil kesimpulan dan mereka teliti, ternyata penyebabnya stroke, vertigo, pusing adalah uap yang menumpuk di kepala. Makanya kalau antum lihat, bapak ibu lihat, kalau ada orang kena stroke, dikasih resep obat Cina, lihat komposisinya, perlu dibaca. Belajar untuk memahami dan tahu komposisi satu obat. Pernah saya cek, ternyata di dalamnya ada liver atau limpanya ular. Untuk ngusir hawa uap yang ada di kepala. Mereka sudah pakai konsep sama dengan yang disebutkan kedokteran klasik. Ya, kalau umat Islam nggak mau. Ya, umat Islam masih ada cara yang halal yang lainnya untuk apa? Menghilangkan uap di kepala, seperti di fasdu, cara pengobatan klasik.
Arab klasik, ya, walaupun nggak sabit dari Nabi, sering dipakai. Bisa, kata Ibnu Qayyim, bisa menggunakan bawang putih untuk menghilangkan uap di kepala, bisa menggunakan kustul hindi untuk menghilangkan uap di kepala. Simple. Kemudian setelah orang Badu ini pergi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihat laki-laki tadi, seumur hidupnya nggak pernah sakit. Tuh, hati-hati, ya. Jangan merasa strong, nggak pernah sakit nih. Ya. Alhamdulillah pernah sakit, alhamdulillah. Walaupun sakit gigi, lebih baik daripada sakit hati. Nah, berikutnya konsep sehat dan konsep sakit. Orang mendefinisikan sakit beraneka ragam dengan definisi. WHO dengan definisi sangat panjang, nggak usah kita baca. Kemudian Cina, enak definisinya orang Cina. Sehat itu apa sih? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Enak kan, simple. Anda jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah. Setelah makan minum pengencer darah. Setelah makan minum darah tinggi. Nah, ini berarti Anda nggak sehat, ya. Atau ketika sedang makan, habis makan, ya Allah perutku melilit, ya. Penyakitnya orang zaman sekarang kalau habis makan ngeluh. Kenyang rek, perutku rek. Habis makan kok kenyang gini ya, gitu. Orang zaman dulu makan itu sampai kurang-kurang. Penyakitnya orang zaman dahulu seringnya apa? Kurang nutrisi, busung lapar, kurang protein. Penyakitnya orang sekarang gula darah lebih naik, kolesterol naik, asam urat naik, berat badan naik, perutnya mancung dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit zaman sekarang. Nah, makanya kalau enak makan, itu sehat. Tapi bukan berarti enak makan terus makannya remnya blong, semua dimasukin. Nabi sudah ngajarin, termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ini kata Imam Suyuti, ada pada ayat ini separuh ilmu kedokteran konsepnya di sini. 90% penyakit itu dari makanan. Ya. Makanya kalau makan jangan berlebihan. Ya. Kalau minum sama, jangan berlebihan kalau minum. Kalau ada orang bilang, "Pak, banyak minum, Pak." Katanya dokter banyak minum. Katanya terapis suruh banyak minum. Tunggu dulu, siapa dulu yang banyak minum? Ibu-ibu di rumah, gak ngapa-ngapain, santai, AC hidup, sudah hawanya dingin, banyak minum. Ya akhirnya tubuh kedinginan. Ini bapak-bapak yang kerja di sawah, tuh keringetan, gobios, banyak minum. Sama antara keluar dan masuk itu seimbang. Banyak minum, lihat dulu. Anak Masya Allah, anak kecil umur 4 tahun disuruh banyak minum. Sekali minum langsung pagi sampai malam 4 liter, ya melembung tuh anak. Nah, banyak minum, lihat-lihat. Kata para ulama, termasuk seorang alim, Imam Zurnuji, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ulama pada tahun 600 Hijriah sudah berwasiat. Kalau kebanyakan minum, dia akan menjadi pemalas. Kenapa? Air sifatnya dingin. Kalau kebanyakan dingin di dalam tubuh, tubuh kedinginan. Ginjal jadi apinya redup, jantung juga redup. Jadinya apa? Malas, gak punya semangat. Tuh, berarti di antara sebab malas juga karena makanan. Penting tuh. Banyak minum juga disebutkan oleh Abul Husain al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni, seorang ulama sekitar tahun 400 Hijriah. Dia sudah berwasiat kalau tubuh terlalu dingin, hafalannya lemah, enggak konsentrasi karena otak kedinginan. Makanya obat untuk menghafalkan, untuk menguatkan hafalan apa coba? Yang panas-panas, madu. Kemudian jahe, kismis, luban, kemudian ginkgo biloba, propolis. Cuma semua panas-panas. Untuk apa? Menghilangkan kelembapan di otak. Makanya para ulama di masa silam gak menganjurkan. Kalau pengen hafalannya kuat gak cepat hilang, hilangkan makanan yang rasanya masam-masam dan terlalu banyak dingin. Kebanyakan jeruk nipis masam dan sifatnya dingin. Akhirnya hafalannya berkurang. Ada yang bilang, ya ini dari sisi makanan. Termasuk yang menghilangkan hafalan apa? Maksiat kita. Hati-hati.
kebanyakan ngelihat sesuatu yang haram, itu hafalannya hilang. Ini kita punya teman dari Jember, Masya Allah, agak sombong dikit gitu ya. Jalan di perjalanan banyak wanita katanya. Ustaz, ana kalau ngelihat wanita hafalan gak berkurang. Ajib, kok bisa ente bilang gak gitu? Soalnya ana gak punya hafalan katanya. Wah, nah ini ngeprank ini. Ini subhanallah juga kalau tubuh kita terlalu dingin, apa yang terjadi? Sama, permisi. Hubungan intim gak bisa, gak move on. Terlalu dingin, apinya banyak dipadamkan. Coba, itu ulama sudah bahas. Ajib. Wah, ini konsep sehat, sakit pertama, enak makan. Itu penting, ya. Kemudian enak tidur. Jangan bilang sehat kalau tidur, ya Allah pipis malam itu 8 kali. Ya. Jangan bilang sehat kalau tidurnya susah. Sebelum tidur minum diazepam. Ya. Sebelum tidur CTM diminum berapa biji. Nah, ini rahimahullah berarti enggak sehat. Kemudian yang ketiga, enak perasaan. Jangan bilang sehat kalau ibu-ibu punya dendam sama suami, enggak sehat nih. Ya. Nah, suami suka ngomongnya apalagi Jawa Timuran, ceplos-ceplos, jangan jadi baperan. Ya. Kalau nuruti omongan suami, kita enggak bisa tidur. Nah, sudah ikhlaskan omongan suami dah. Nah, itu penting. Jangan bilang sehat kalau apa? Kita punya dendam sama tetangga, dendam sama teman, dendam sama kerabat dekat. Jangan bilang sehat kalau kita suka panik, suka was-was. Di musim pandemi lihat siapa yang paling panik, berarti enggak sehat. Nah, ketika panik justru dia malah terancam kondisinya. Ya, santai aja, kita punya Allah, tawakal. Ya, tawakal juga gitu. Sandarin hati sama Allah, juga ngambil sebab, ya. Ambil sebab tawakal, di antaranya apa? Di musim pandemi pakai masker, tapi jangan berlebihan, pakai masker 10 lapis. Jaga jarak 10 meter. Vaksin paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, perut, punggung divaksin. Jangan. Masker enggak jadi jaminan, Bapak. Yang jadi jaminan apa? Surat tanah. Nah, masker hanya sebab, ya. Nah, pola makan juga sebab, itu penting. Nah, ambil sebab tapi jangan ekstrem kanan. Kalau ekstrem kanan, akhirnya apa? Jadi orang paranoid. Semua tetangganya dibilang kena COVID karena pulang dari pasar. Berangkat ke pasar, naik apa? Naik mobil sendirian, ya, mobilnya disemprot, bannya disemprot, semua dalam disemprot, pakai baju APD ke pasar. Nah, ini ekstrem kanan. Ekstrem kiri, nggak percaya saya sama pandemi. Tuh, pandemi ada, COVID ada, tapi apa? Ambil sebab. Sebabnya ya cukup, jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Tuh, ya, perasaan kalau sehat jangan nyimpen dendam. Hati-hati. Sering saya dapati ketika keliling dakwah, kemarin 3 minggu lalu ke Jambi, seminggu lalu ke Bali, sekarang sampai Lamongan. Ya, kita dapati di perjalanan kasus aneh-aneh. Sering ibu-ibu itu nangis tanpa sebab. Ibu-ibu teriak tanpa sebab. Ternyata apa? Banyak dendam sama suaminya. Diruqyah muntah-muntah. Nah, apa? Perasaan kita, kalau kita nggak move on dari perasaan-perasaan ini, jin masuk dari pintu ini. Makanya hati-hati, selalu manage hati kita. Perasaan sedih, hati-hati, bisa nimbulin penyakit. Contoh, perasaan yang gak sehat terjadi pada Nabi Yakub. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 84, "Wabyaddat 'ainahu minal husni fahuwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yakub buta, memutih. Karena apa kata Allah? Karena sedih. Karena apa kata Allah? Termasuk kadhim, sedih, berpisah dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf sekitar 40 tahun. Panik, kenapa? Khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi Yusuf. Marah, kenapa? Marah sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Itu numpuk perasaan itu semua selama hampir 40 tahun. Akhirnya Nabi Yakub buta sekitar 6 tahun. Kenapa buta? Karena sedih. Dibahas sama seorang dokter dari Mesir. Apa kaitan sedih sama buta? Coba bayangin.
Makanya ibu, bapak jangan banyak sedih. Semua kita punya masalah, kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata kalau orang sedih, dalam ilmu kedokteran modern disebutkan, kalau orang sedih adrenalinnya naik. Kalau adrenalin naik, insulin turun. Kalau insulin turun, gula darah naik. Kalau gula darah naik, kenalah katarak diabetik. Ternyata katarak itu apa? Di antara sebabnya karena sedih. Sebanyak sebab, tapi salah satu sebabnya kejiwaan pengaruh. Adapun dari kedokteran Cina klasik dan dokter Arab klasik, teori sudut pandangnya lain, tapi sangat ilmiah. Kalau orang sedih kira-kira sifatnya panas apa dingin? Panas. Kenapa? Lihat, orang sedih sensitif diajak bicara. Orang sedih sering sakit mah. Orang sedih tensinya naik. Orang sedih gak bisa tidur. Itu semua sifatnya panas. Ginjal terbakar. Ya. Makanya kalau orang sedih, sering sedih, rambutnya putih. Kulitnya keriput. Telinganya berdenging. Kepala keliengan. Mata kabur. Tangan bergetar. Sering pipis. Itu semua tandanya. Coba bayangin. Kenapa? Ginjal dikuras apinya. Ya. Ginjal dikuras apinya. Kalau ginjal dikuras apinya, api ginjal ke jantung berkurang, redup. Sehingga jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh sudah gak maksimal. Darah ke otak berkurang, sehingga apa? Kepala keliengan. Darah ke telinga berkurang, sehingga telinga berdenging. Darah ke mata berkurang, sehingga mata kabur. Ya, kemudian darah ke seluruh tubuh berkurang, sehingga apa? Tremor, Parkinson. Termasuk permisi, orang yang stres sedih, lihat, gak akan ngajak datang istrinya, dek, ayo dek, jatahnya malam ini. Gak ada orang sedih kayak gitu. Kenapa? Karena gak ada, darahnya sudah gak ada ke bawah, ke atas sudah gak nyebar. Ya, adanya gemeter, dek, ayo dek, gak mungkin kan. Nah ini rahmatullah, sangat masuk akal sekali teorinya. Nah, makanya move on dari rasa sedih. Sampai Nabi ngajarin doa. Ini dalil bahwasanya sedih itu menimbulkan dampak fisik. Dalilnya apa? Contohnya Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jarin su wa min zaujin tushayyibuni qablal masyib. Doa yang diajarin Nabi. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang akhlaknya buruk. Kenapa? Tetangga akhlaknya buruk bikin dongkol, bikin marah, sedih, sakit hati terus, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Allah, lindungi aku dari pasangan hidup yang membuat ubanku keluar duluan sebelum tuaku. Nah, kalau ada ibu-ibu rambutnya cepat putih, ini suaminya suka bikin masalah sama ibu-ibu. Kalau ada bapak rambutnya cepat keluar putih, ini ibu-ibu bikin masalah. Kalau dua-duanya putih, nah sama-sama bikin masalah nih. Ini penting menunjukkan apa? Sedih, amarah, apa? Akhirnya keluar, dampak fisik keluar. Makanya paling enak move on dari rasa sedih. Ini kita bahas apa tadi? Enak perasaan. Hilangkan semua itu. Nah, ini rahmatullah jami'an. Adapun dokter Arab klasik menyebutkan tentang sehat sakit. Sakit adalah satu kondisi yang tidak seimbang dari tubuh ini dari kondisi normalnya. Contoh ya. Ini kondisi normal kita di tengah. Normal. Ada kalanya kondisi normal kita akan bergeser ke kanan. Apa sebabnya? Makanan. Kalau bapak, ibu-ibu sering makan panas ketemu panas, akan muncul penyakit sifatnya panas. Ini contoh. Bapak sering makan ayam sama nasi. Ayam itu panas, nasi itu panas. Kambing sama nasi, kambing panas, nasi panas. Panas ketemu panas sering terus-menerus akan timbullah penyakit yang sifatnya panas. Apa penyakit sifatnya panas? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis, kanker. Ya, ini contoh. Sebaliknya, kalau ada orang sering dari normal dia konsumsi dingin ketemu dingin akan muncul penyakit sifatnya dingin. Apa contohnya penyakit sifatnya dingin? Asma, ya, lemah syahwat, ya. Kemudian vertigo, migrain, ya, kemudian COVID juga masuk sini. Nah, makanya kalau ada orang punya penyakit panas, obatnya apa?
Contohnya darah tinggi, obatnya apa? Makan timun, semangka, seledri, dingin. Biar apa? Biar kembali ke titik seimbang. Orang yang dingin, punya penyakit dingin, lihat, orang kena rematik dingin. Obatnya rematik, kalau Anda lihat herbalnya isinya apa? Cabai Jawa, jahe, ginseng, madu, habatus soda, semuanya sifatnya panas. Biar apa? Kembali ke titik seimbang. Nah, itu ya, itu konsep. Berikutnya, faktor penyebab sakit ada 3. Ya, faktor penyebab penyakit kalau dari dalam tubuh kita, dari yang Anda baca itu, semua faktor disebutkan itu, yang terbesar dari dalam diri kita adalah kejiwaan. Jiwa adalah faktor terbesar dari penyebab penyakit dari dalam tubuh kita. Kemudian kalau dari faktor dari luar, penyebab penyakit 90% adalah makanan kita. Nah, adapun teori tentang virus bakteri adalah teori kedokteran modern. Ini konsep sehat sakit dilihat dari mayoritas penyebab penyakit disebutkan oleh Al-Harith bin Kaldah. Dia adalah dokter yang hidup di zaman Nabi. Dia berwasiat, ya, penjagaan dari pantangan penyakit adalah inti dari obat. Dan perut itu adalah sarangnya penyakit. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi yang normal. Tadi kondisi normal di tengah. Perut sarangnya penyakit. Kalau Anda masukkan perut Anda panas ketemu panas, akan muncul penyakit panas. Kembalikan pada titik seimbang dengan makanan lawannya, biar kembali titik seimbang. Nah, yang bingung pegangan. Nah, kemudian Hippocrates, jadikanlah makanan kamu sebagai obat dan obat adalah makanan kamu. Maksudnya apa? Jadikan menu makanan kita sebagai obat dan obat kita ya menu makanan kita. Nah, kalau kita nggak perhatikan makanan kita, kita akan menjadikan obat di apotik sebagai makanan wajib kita. Ini adapun Huang Di Neijing, ini adalah kitab orang Cina yang ditulis 3.500 tahun sebelum Masehi. Ya, dia adalah berisi dialog antara Kaisar Kuning Cina dengan dokternya. Dia sebutkan, dokternya menyebutkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat, ternyata sembuhnya dengan makanan. Berobat ke sana kemari, ya sembuhnya dengan makanan. Ada kisah orang terdahulu disebutkan dalam kitab klasik, ada seorang lelaki yang divonis sama tabib, sama dokter di masa itu, umur kamu sisa 1 bulan, jantung kamu sudah gak banyak berfungsi, ya kata dokternya. Kemudian orang ini kembali ke rumah, tapi gak putus asa, ya gak sengaja dia makan makanan, menu makanan setiap harinya makan belalang, ya subhanallah 1 bulan ternyata gak mati. Ternyata tambah sehat, tambah fit, tambah seger. Dicek sama dokternya, jantungnya sudah sembuh. Kamu makan apa? Ternyata makan belalang. Belalang jadi obat. Nah, subhanallah. Ini rahimahumullah apa? Orang yang sudah memvonis ini dan itu, ternyata obat itu ringan. Makanya sehat itu murah, sehat itu mudah kalau kita tahu ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, mayoritas penyebab penyakit adalah dari usus kita. Otak kita adalah otak 1, perut kita adalah otak 2. Sistem kekebalan tubuh itu selain terkait dengan kejiwaan, juga terkait dengan makanan. Ya, imun kita terkait dengan jiwa, kejiwaan kita. Kalau kita stres, imun ngedrop. Itu penyebab dari dalam. Penyebab dari luar, penyebab turunnya imun adalah pola makan kita. Semakin kita banyak kakean pola dalam makan, ya, maka imun kita turun. Makanya kalau makan pakai pola, jangan kakean pola ketika makan. Nah, itu penting. Kalau kakean pola ketika makan, berarti nggak tahu caranya makan. Kalau makannya pakai pola makan, berarti dia tahu ilmunya. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Kaitan hormon dengan penyakit. Ya, makanan yang kita makan bisa mengacaukan hormon kita. Ya, sering kami dapati subhanallah,
Ini contoh saja pada kasus kaum wanita. Kami dapati kaum wanita sebagiannya kena masalah endometriosis. Sering keguguran karena dinding rahimnya tipis. Ada sebaliknya dinding rahimnya terlalu tebal. Ada yang haid gak teratur, ada yang nyeri ketika haid, ada yang mandul, ada yang kanker rahim, ada yang kista rahim. Semua karena makanan. Ajib. Ya, subhanallah, ibu-ibu yang punya masalah ini, ya silakan simak, yang mungkin bisa gabung ke link YouTube kami bisa Abdurrahman Dhani Official. Jangan lupa subscribe and like. Ya. Juga di IG ada di antaranya yang testimoni, Alhamdulillah Ustadz, sebelumnya saya itu keputihan menahun. Bukan berapa bulan keputihan, keputihannya menahun. Ternyata satu paket keputihan menahun plus dia gak bisa hamil. Satu paket. Dia sakit mah. Kemudian dia badannya gemuk. Menjalankan pola makan seperti ini. Pola makan seperti apa? Pertemuan kali ini gak bisa kita kupas. Di pertemuan berikutnya. Karena panjang banget ya. Setelah pola makan seperti ini, subhanallah, berat badannya normal. Kemudian apa? Keputihannya sembuh. Kemudian apa? Dia hamil, janinnya sehat plus sakit mahnya hilang. Hanya dengan pola makan, gak ada obat yang diminum, hanya menjadikan makanan sebagai obat. Itu ajib. Nah, coba kalau ada orang keputihan, katakan pergi ke dokter, pergi ke apotik, dikasih obat, permisi akramakumullah, dikasih obat Nystatin, dimasukkan ke alat vitalnya, berendam di air, sembuh. Sembuh sampai kapan? Sampai efek obat itu hilang. Dan akan muncul lagi keputihan. Kenapa? Karena dia gak mengobati hakikat sebab. Hakikat sebab keputihan apa? Pola makan gak bener. Kebanyakan panas ketemu panas, alat vital jadi lembab. Jadi sering keputihan. Dikasih obat sembuh. Sembuh sampai kapan? Sampai efek obat itu hilang. Ketika efek obat itu hilang, akan muncul lagi keputihan. Berarti hakikat mengobati sebab apa? Makanan. Sama kalau ada orang sakit mah, minum obat sakit mah sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, ya. Tapi pola makannya masih kakek pola. Ya. Nah, ketika obat selesai diminum, mungkin 2 pekan oke. Sakit mah lagi. Kenapa? Karena makanannya belum diobatin. Itu konsep untuk apa? Memahamkan Anda. Contoh saja. Nah, saya yakin banyak yang penasaran, tapi paling asik bikin orang penasaran. Ya, karena ini pembahasan panjang ya, nggak cukup 1 jam. Di lain waktu semoga kita bisa safar ke Lamongan lagi, insya Allah. Obat penyakit itu ada 3 jenis. Ada obat tabi'i ya, obat yang alami, sesuai dengan uji coba. Ada obat ilahiyah, obat yang disebutkan Nabi. Seperti apa? Ekor kambing untuk ngobati nyeri pinggang. Nabi sudah sebutin. Kaum muslimin di Indonesia nggak tahu ekor kambing itu sangat bermanfaat, termasuk obat Nabi. Di Jerman ekor kambing harganya sudah mahal. Non muslim sudah tahu manfaat ekor kambing. Yang muslim ekor kambing dibuang, ekor kambing gak dipakai padahal untuk nyeri pinggang. Ajib. Nah, ada caranya itu. Gimana Nabi sebutkan ekor kambing seperti apa, ya. Kemudian cara ngolahnya gimana, konsumsinya kapan, disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik sangat lengkap. Nah, kemudian ada obat yang terkandung pada 2 hal tersebut. Taib. Ini contoh. Masya Allah, 15 menit lagi. Pengobatan dengan konsep kombinasi. Ya, ini kombinasi ini sangat atau masih banyak belum diketahui kaum muslimin. Sangat banyak yang belum meraba-raba konsep seperti ini. Padahal Nabi sering makan semacam ini. Waktu itu Nabi SAW pernah ketika makan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi makan semangka dan kurma. Kata Nabi, nadfa'u harra hadza biburdi hadza wa burdi hadza biharri hadza. Kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Itu untuk menyeimbangkan hormon kita.
Di dalam tubuh kita ada organ tubuh sifatnya panas, ada dingin. Kepala kita, tangan kita, bahu kita panas. Kenapa? Dekat sama matahari. Bagian perut ke bawah rata-rata dingin, paha dingin. Kenapa? Karena jauh dari matahari. Itu diantara konsep Cina dan sangat masuk ilmiah sekali. Kemudian di dalam organ tubuh kita juga ada organ yang sifatnya panas, ada yang dingin. Nah, makanya ketika makan panas dingin selalu ingin menyeimbangkan. Kalau Anda kebanyakan makan panas ketemu panas terus, semua organ kepanasan, akan muncul penyakit juga sifatnya panas. Itu sangat simpel. Termasuk di musim pandemi Covid sangat penting konsep ini. Kalau kita salah makan menyebabkan tubuh kita lembab, hidung kita lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, walaupun pakai masker 10 lapis, di ujung masker diisolasi, akan ada saatnya tetap kena wabah. Ini teori sebab. Izin mutlak milik Allah, tapi melalui sebab. Ya, ada yang subhanallah kalau Anda lihat, ada olahragawan, kena Covid juga, padahal sudah olahraga. Ada yang masya Allah hampir 2 tahun masuk rumah, nggak pernah keluar rumah selama musim pandemi, ternyata kena juga. Kenapa? Virus untuk masuk rumah nggak perlu ketok pintu, bisa lewat bawah pintu, bisa lewat jendela, ya. Kena siapa? Yang hidungnya lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab. Kenapa? Virus, wabah, ya, bakteri mencari media yang lembab. Makanya media yang lembab, hilangkan kelembapan ini dengan sifat lawannya. Lembab lawannya apa? Kering. Dingin lawannya apa? Panas. Orang yang kena Covid rata-rata hidungnya, tenggorokannya, paru-parunya sifatnya dingin lembab. Makanya herbal yang sering dipakai untuk Covid yang sifatnya panas kering. Seperti apa? Kustul hindi, habatus sauda, minyak kayu putih, itu contoh. Makanya dengan ini caranya simpel. Orang kena Covid justru puasa. Kenapa? Untuk menghilangkan kelembapan tubuh. Ya, tapi tetap memperhatikan tenaganya. Orang yang kena Covid makanya dianjurin apa? Olahraga, tapi olahraganya ringan. Kalau olahraganya berat, bisa saturasi oksigen turun. Orang kena Covid apa? Berjemur di matahari. Nah, fa ini rahimakumullah. Ya, kalau saturasi oksigen sudah ngedrop banget, ya nggak boleh banyak gerak, nggak boleh banyak bicara. Dengan konsep panas dingin ini, itu kita praktekkan pada makanan. Anda kalau makan ada panas, ada dingin. Tapi ini apa? Sifatnya, bukan rasanya. Kalau Anda pahami rasanya, ya jadinya makan bakso setelah itu es degan, panas dingin. Yang kita maukan di sini sifatnya. Seperti semangka itu dingin, kurma itu panas, sifat. Ya, itu sifatnya, ya. Nah, maka kalau makan ada panas, ada dingin. Misalkan Anda makan nasi kebuli. Nasi kebuli itu ada daging kambing sifatnya panas, nasi itu panas. Ini panas ketemu panas. Kalau Anda nggak ada pendinginnya, potensi sekali untuk darah naik, asam urat naik, semuanya naik. Ya, makanya apa? Pakai pendinginnya, timun, labu siem, labu kuning, ya, sawi putih misalkan, untuk mendinginkan sifat panas pada makanan. Yang paling perfect cukup 2 sifat, panas sama dingin saja, nggak terlalu banyak variasi. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah panas-panas, kalau bisa ditambahi dingin, ya. Kemudian panas dingin juga bisa konsep ini digunakan untuk mengobati penyakit. Kalau ada penyakit sifatnya panas, kasih dingin. Kalau ada penyakit dingin, kasih yang panas. Contoh penyakit dingin bukan sembarang dingin, bahkan dinginnya dingin ekstrim. Contoh apa? Pada kasus vertigo, yang kepalanya keliengan. Kalau bergerak habis tidur, bangun langsung cepet-cepetan, langsung tuh kambuh itu. Ya. Di sini orang vertigo adalah orang yang kena dingin ekstrim. Obatnya berarti apa? Panas ekstrim. Ya, obatnya panas ekstrim. Contoh, kalau ada orang kena vertigo, obatnya diantaranya apa? Contoh panas ekstrim, pakai ikan hiu. Ikan hiu ini tinggalnya di pedalaman kan ya, jauh dari matahari ya. Semakin dalam berarti semakin dingin apa semakin panas lautnya? Semakin dingin. Ketika semakin dingin, hiu pasti mempertahankan hawa panasnya ya kan?
organ yang mempertahankan hawa panasnya hiu adalah livernya ikan hiu. Makanya obatnya vertigo adalah squalen. Apa? Livernya ikan hiu. Nah, itu simpel sekali. Ya, kalau ada orang vertigo, jangan banyak makan timun, jangan banyak makan semangka. Ya, nah itu contoh. Nah, ini contoh konsep sehat dan sakit. Sebagian orang beranggapan udah makan apa aja, Allah jadikan makanan ini halal kok. Ya, makanan halal itu nggak bikin penyakit. Ini apa? Menyesatkan umat. Ya, makanan halal itu bisa nyebabin penyakit. Kalau halal ketemu halal, kombinasinya salah. Halal ketemu halal, sering panas ketemu panas, sering dingin ketemu dingin, akan menimbulkan penyakit sesuai dengan kombinasinya. Makanan halal ketemu halal dikombinasi di jam-jam yang enggak direkomendasi. Sering makan malam di atas jam 9, jam 10 malam. Padahal pencernaan perut kita ini sudah mulai berkurang di atas jam 8. Metabolisme enggak maksimal. Jadi kalau Anda makan jam 10 malam, rata-rata apa? Pencernaan enggak maksimal. Jadinya apa? Sisa makanan enggak dicerna. Kalau sisa makanan enggak dicerna, akan timbul pembusukan. Pembusukan ini kalau diisep oleh darah, darah membawa racun. Kemudian apa yang terjadi? Perut juga kembung. Bangun tidur apa? Sering ada perang dunia ketiga antara suami istri. Bum, bum gitu kan. Perutnya kembung. Nah, perang H2S ya kan. Ngeri kan? Tidur pakai masker. Kenapa? Bukan takut Covid, takut dibom sama pasangan hidupnya. Nah ini rahmatullah, badan meriang. Kenapa? Karena apa? Tadi banyak timbul pembusukan. Nah, makanya kalau Anda pengen cepet gemuk, gemuknya gemuk instan, biasakan makan malam di atas jam 10 malam. Ya. Gemuknya nggak sehat. Nah, ini rahmatullah. Tapi sekali lagi makan malam seperti demikian kami nggak bilang makruh, nggak bilang haram. Silahkan, ya. Ini apa? Jangan dijadikan rutinitas saja. Kalau kita jadikan rutinitas, khawatir kita sakit. Nah, makanan halal juga akan menjadi penyakit kalau apa? Dia makan dari makanan yang merupakan pantangan bagi dia. Ya, orang kencing manis, makan nasinya 3 piring. Ya, ini berarti apa? Akan menjadikan masalah bagi diri dia. Taib, di antara dalilnya sebagian ulama menjadikan dalil surat Yasin ayat 36. Yang biasa baca surat Yasin, coba ibu-ibu ayat Yasin, surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada hujan, ada terang, ya. Kemudian ada matahari, ada bulan, ada surga, ada neraka, ada maksiat, ada taubat, ada syirik, ada tauhid, ya. Ada sunnah, ada lawan dari sunnah. Nah, itu ada ion positif, ada ion negatif, semua berpasang-pasangan. Nah, ada benci, ada cinta, ya kan? Ada pasang-pasangan. Nah, kemudian hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat Nabi SAW sebagaimana disaksikan Abdullah bin Ja'far, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Katanya Abdullah bin Ja'far, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat Nabi makan timun sama kurma basah. Kurma basah sifatnya panas, kurma yang belum matang, ya, yang masih agak benyek, dan timun sifatnya dingin. Kurma panas, timun dingin. Coba. Sahabat melihat Nabi sering makan kayak gini. Nabi Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh dari urusan agama juga urusan dunia. Urusan makan, apa yang dimakan Nabi, para sahabat melihat. Tanpa Nabi suruh, sahabat meneliti, kenapa Nabi makan kurma dengan timun? Ya.
Dan ini yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita orang ngapain bahas timun sama kurma, mending bikin resep bagaimana cara bikin rendang yang enak, ya. Bagaimana cara bikin pecel ala-ala Lamongan, ya kan? Nah, nasi khas Madiun, ya kan? Nah, tapi enggak, mereka bahas apa? Sesuatu yang ringan ini pasti ada manfaatnya yang dilakukan Nabi. Ya, Nabi makan apa tadi? Kurma rutab dengan timun. Pernah Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Ibnu Majah, Aisyah ketika membentuk rumah tangga dengan Nabi yang masih usia sangat belia, 9 tahun, badannya Aisyah itu kurus. Dan ibunya Aisyah, Ummu Ruman, pengen nyenengin Nabi, pengen menyenangkan menantunya yang dia sekaligus seorang Nabi. Tabiatnya laki-laki nggak suka dengan wanita yang tinggal kulit dengan tulang, ya, maunya yang ada isinya. Makanya ibunya Aisyah bikin resep adonan biar Aisyah badannya gemuk. Ternyata semua resepnya apa? Gatot, gagal total. Gak lama kemudian ternyata badan Aisyah mulai berisi. Ditanyai sama uminya, "Madza akalti ya Aisyah?" Apa yang kau makan ya wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa? Timun dengan kurma. Kemudian apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsanis saman. Gara-gara makan timun sama kurma, tubuhku menjadi tubuh yang berat badannya ideal. Coba bayangin. Gemuknya ideal, tubuhnya standar. Dari kurus naik ke ideal. Coba Anda kalau perhatikan, gajah gak pernah makan ayam. Gajah gak pernah makan sate kambing. Ya, tapi gajah makan rumput, bisa gemuk ideal ala gajah. Nah, ternyata apa? Itu menormalkan hormon. Orang kurus, terlalu gemuk, biasanya hormonnya kacau. Kenapa? Karena makanan. Ya, makanya untuk menormalkan hormon tadi dengan makanan juga. Aisyah, masya Allah, jadi berat badan ideal. Loh, kalau makan seperti makan jara seperti ini, kalau orang gemuk gimana? Apakah tambah gemuk? Enggak. Ternyata orang yang gemuk turun ke berat badan ideal juga. Saya sudah coba cara ini dari tahun 2013. Ya, dalam waktu 1 pekan berat badan saya turun 8,2 kilo. Dalam waktu 2 pekan turun berat badan 17 kilo. Ya, setelah sebelum saya melakukan cara pola makan ini, saya berazam kalau saya sukses, penyakit mah saya selama 20 tahun sembuh, berat badan saya turun, rematik saya sembuh, asam urat sembuh, saya akan tulis buku untuk membukukan teori ini. Alhamdulillah, ya, akhirnya terwujud tahun 2021. Ya, buku ini terwujud. Alhamdulillah. Ada juga teman yang berat badannya 135 kilo, dalam 1 bulan turun 35 kilo. Ada yang kanker stadium 4, dalam waktu 2 bulan pakai pola makan ini, kankernya sembuh total. Si ibu ini bilang, "Ustaz, tapi saya masih gak percaya, saya mau periksa dokter onkologi, dokter khusus kanker, apakah masih ada sisa kanker dalam tubuh ini?" Diperiksa, sel kanker gak ada sisa sedikit pun. Coba, kalau sudah diamputasi, estetikanya berkurang. Luka sembuh 1 bulan 2 bulan. Uang operasi mahal. Belum menjamin, ternyata pernah saya dapati ibu-ibu tahun 2000 habis diamputasi payudaranya, ternyata ada sisa di ketiak sudah menjalar. Ada yang kemarin di Malang juga ada mengeluhkan, habis diamputasi kena kanker usus. Terus apa fungsinya operasi? Ternyata masih ada 1 jalur-jalur yang perlu dibersihkan. Itu rahmatullah jami'an. Ternyata sehat itu murah, hanya dengan pola makan. Subhanallah, waktunya sudah habis, ya, jam 21 tet, ya. Itu saja insyaallah bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang penasaran silakan buka YouTube karena enggak ada sesi tanya jawab. Nah, silakan jawab sendiri-sendiri. Nah, itu saja. Buku. Nah, yang pengen bukunya jual beli di masjid nggak boleh, tapi langsung aja ya untuk lil hajah, kontak ke admin kami, ya. Silakan catat 0813 1103 8766. Ana ulang. 0813 1103 8766.
Ya. Nah, itu saja ya, harap maklum kalau ada apa yang saya ucapkan salah ya, harap dimaklumi jika tidak berkenan, jika ada benarnya dari Allah semata ya. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah jadikan kita ya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin perlu ditutup? Ya. Ya, itu saja saya kembalikan kepada beliau aja. Ya, dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.